Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya anak-anak. Anak-anak, kali ini kita akan belajar banyak hal dengan Pak Dede Chandra. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Nah anak-anak, kenapa kita harus selalu semangat belajar? Karena kita tahu bahwa dunia ini tidak pernah berhenti untuk berubah anak-anak. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Karena ketika kita berhenti belajar, maka kita pasti akan digilas oleh perubahan. Oleh karena itu tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tentunya kalian harus mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Silahkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya ya, karena tentunya ada hal-hal yang penting untuk kalian catat selama mengikuti video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 2 yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang hendak kita raih hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik secara rinci. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang hendak kita raih hari ini. Jadi ada 2 ya. Intinya mengidentifikasi contoh kewajiban. Lalu kemudian yang kedua adalah menentukan makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik. Begitu ya anak-anak tujuan pembelajaran yang hendak kita raih pada hari ini. Anak-anak, tahukah kamu siapakah penemu jam? Apakah ada yang tahu di antara kalian? Lalu, apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Jika kalian ingin tahu, mari kita cari tahu dengan menonton video pembelajaran ini sampai selesai ya. Nah, ini anak-anak, coba kalian perhatikan. Di layar kalian ada sebuah bacaan dengan judul penemuan jam mekanik. Pak Dede ingin mengajak kalian untuk membaca bersama-sama ya. Coba kalian perhatikan, di sana ada rentang waktu dimulai dari tahun 1430, kemudian dilanjutkan ke tahun 1656, lalu sampai tahun 1920 dan seterusnya. Di tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Pegas itu apa Pak? Per, ya, seperti pada pulpen yang bisa dicetrak-cetrak itu atasnya. Nah, bagian bawahnya itu kan ada pegasnya, ada pernya. Atau seperti sepeda motor, di bagian belakang
Kalau orang bengkel biasanya menyebut shock absorber atau sering kita dengar showbreaker gitu ya. Tapi bukan subscriber ya, bukan ya. Memang agak mirip-mirip. Jadi pegas itu seperti per begitu ya. Nah, kemudian tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Jam lonceng itu yang bisa muncul suara deng, 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 gitu ya anak-anak ya. Kemudian tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, anak-anak, jam digital itu apa? Jam digital itu dia tidak menggunakan jarum jam ya, tetapi dia keluar angka. Nah, seperti jam itu kok keluar angka 03.201. Nah, itu kalau jam kalian yang muncul adalah angka, nah, maka itu jam digital. Tapi kalau ada jarum jamnya yang berputar, itu namanya jam mekanik ya, Nana. Nah, anak-anak, sekarang Pak Didi ingin mengajak kalian untuk melakukan tanya jawab. Dimulai dari pertanyaan nomor 1 ya, Nana. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Ayo, berdasarkan tadi bacaan yang sudah kita baca, kira-kira apa jawabannya? Iya, betul ya jawabannya. Karena manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Jadi intinya selalu melakukan inovasi ya Nana. Inovasi itu selalu menemukan hal-hal baru, meningkatkan hal-hal baru, sehingga kemudian akan mengalami perkembangan. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya Nana. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Apa jawabannya? Iya, betul. Tentunya kita sudah tahu semua dan berdasarkan teks, jawabannya adalah sebagai penunjuk waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Anak-anak, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Apakah kalian tahu cerita tentang Siti disiplin waktu? Ayo kita simak cerita Siti. Mari kita baca bersama-sama ya Nana. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam
untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Berarti jam 2 siang ya Nana. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00 atau jam 4 sore, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Atau dari jam 7 malam sampai setengah 9 ya Nana. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, anak-anak, dari cerita Siti ini ada pelajaran yang sangat berharga ya anak-anak, bahwa dengan kita memperhatikan waktu dengan baik, tentu kita tidak akan terlambat, kita akan tepat waktu, dan tentunya kita menjadi pribadi yang disiplin. Oleh karena itu, maka waktu itu sangat penting anak-anak, karena apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita lalui sampai sekarang, tentu kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal ya anak-anak, karena waktu yang sudah kita sia-siakan. Oleh karena itu, Pak Dede menegaskan sekali lagi betapa pentingnya waktu bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Dede ingin mengecek pemahaman kalian ketika tadi kita sudah membaca bersama-sama tentang cerita Siti, yaitu dengan melalui tanya jawab. Pertanyaan pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Ada yang masih ingat? Iya betul ya. Hal baik yang sudah dilakukan Siti adalah tidak pernah terlambat datang ke sekolah, disiplin terhadap waktu, rajin belajar, rajin mengerjakan PR, mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu, rajin beribadah, dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Pak Dede harap kalian juga sama seperti Siti ya. Yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya betul ya jawabannya. Ya, Siti mengatur waktu sehari-hari dengan teratur. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya betul ya. Siti mengatur waktunya dengan teratur supaya menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Mari kita lanjutkan coba ke pertanyaan yang keempat. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Iya, betul ya. Manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur adalah ia dapat mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu dan tidak pernah terlambat datang ke sekolah.
Selanjutnya anak-anak, kita coba ke pertanyaan kelima ya. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Iya, sepakat dengan Pak Dede ya. Tentu saja, ya, Siti adalah pelajar yang baik. Yang terakhir ini ya, pertanyaan yang keenam. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Kira-kira apa jawabannya? Iya, betul. Tentu saja ya, bahwa Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Nah, mengapa? Karena Siti datang ke sekolah tepat waktu, rajin belajar, mengerjakan PR, dan tentunya mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Nah, anak-anak, mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Karena seorang pelajar tentunya terikat dengan tugas sebagai seorang pelajar, yaitu mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Sehingga ini adalah merupakan kewajiban, ya. Suatu perbuatan yang harus kita laksanakan secara tanggung jawab. Karena itu adalah bagian dari tugas kalian sebagai seorang pelajar. Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Tentunya kalau kita berhenti belajar, seperti tagline-nya Pak Dede, ada yang masih ingat di awal pembukaan, ketika kita berhenti belajar, pasti kita akan digilas oleh perubahan. Karena dunia ini selalu berubah. Dan ilmu pengetahuan adalah modal atau bekal yang sangat berharga untuk mengarungi kehidupan ini, anak-anak. Ilmu pengetahuan adalah pelita untuk menghadapi segala persoalan hidup di masa yang akan datang. Karena tentu masa yang akan datang adalah sesuatu yang lebih rumit daripada hari ini. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatunya saat ini, anak-anak. Dengan demikian, kita menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas, pemahaman yang baik, dan tentunya kita bisa memecahkan segala masalah yang kita hadapi. Nah, anak-anak, kenapa mengumpulkan tugas itu harus tepat waktu? Bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Nah, tentu kalau kalian tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, yang pertama, tugas-tugas akan semakin menumpuk. Dan tentunya kita akan menjadi lebih berat untuk mengerjakannya, anak-anak. Kalau dicicil ya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tentunya itu akan mempermudah tugas kita sebagai seorang pelajar. Dan tentunya kalian akan mendapatkan nilai sikap sosial yang baik, yaitu kedisiplinan. Lebih daripada itu, ketika kalian sudah disiplin dalam mengumpulkan tugas, maka tentu nilai tugas yang kalian kerjakan itu akan kalian dapatkan. Apa jadinya kalau diberi tugas, tapi kalian tidak mengumpulkan tepat waktu? Tentu kalian juga yang rugi, ya, anak-anak. Nah, siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, ini ya nyambung dengan pertanyaan yang ketiga. Tentu yang pertama yang rugi adalah diri kalian sendiri, anak-anak. Dan bukan hanya kalian saja yang dirugikan, tetapi tentu kalian telah menghancurkan ya harapan orang tua. Karena tentunya orang tua kalian mengharapkan kalian menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang cerdas, memiliki pengetahuan yang baik, serta mendapatkan nilai yang baik karena kalian sudah mengerjakan tugas dan belajar dengan baik. Apa jadinya? Kepercayaan, harapan orang tua kepada kalian
kemudian disia-siakan dengan tidak mengikuti pembelajaran, dengan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah kalian tidak sedih kalau orang tua kalian sedih? Oleh karena itu, ikuti pembelajaran dengan baik dan kumpulkan tugas tepat waktu ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa ya kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Mari kita bahas bersama-sama ya. Baik, kita mulai di rumah. Tentu kewajiban kalian di rumah adalah belajar, mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, dan beribadah ya anak-anak. Itu adalah kewajiban kalian di rumah. Pak Dede yakin dan percaya kalian semuanya bisa bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian di rumah. Insya Allah, Pak Dede yakin kalian semuanya rajin belajar ya di rumah. Kemudian tugas-tugas yang Pak Dede berikan semuanya berusaha mengerjakan dengan sebaik mungkin. Termasuk kalian juga tentunya suka membantu orang tua, bukan? Dan yang tidak boleh sampai ketinggalan tentunya beribadah ya anak-anak. Nah, berikutnya kewajiban kalian di sekolah. Yang pertama, tentunya ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan, di sekolah kalian juga punya kewajiban belajar anak-anak. Kemudian mengumpulkan tugas sekolah, menyelesaikan tugas dari guru, datang tepat waktu, mengerjakan piket kelas, dan mentaati tata tertib sekolah. Itulah beberapa kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Lalu bagaimana dengan kewajiban di lingkungan masyarakat? Nah, di lingkungan masyarakat, kalian memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya menggunakan fasilitas umum dengan baik ya. Jangan sampai mencoret-coret, merusak, menebang pohon sembarangan. Nah, ini tentu kegiatan-kegiatan yang merusak fasilitas umum dan tidak boleh kalian lakukan ya, karena ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk menjaga fasilitas umum ketika kita menggunakannya ya. Nah, dari apa yang kita bahas bersama, contoh-contoh kewajiban, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, lalu kalau begitu, apa itu kewajiban ya anak-anak? Ya betul ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, ketika kalian menggunakan waktu dengan baik untuk mengerjakan tugas, tentunya tugas yang kalian kerjakan akan selesai tepat waktu. Terus berlatih untuk tepat waktu dalam mengerjakan tugas ya anak-anak. Wah, anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk melakukan perenungan. Merenungkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya? Ya betul ya. Yang pertama, hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga sudah belajar apa itu makna kewajiban,
kemudian contoh-contoh kewajiban, dan bagaimana agar kewajiban ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tentu apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat ketika kita memahami, menghayati, dan tentunya harapannya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Pak Dede mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Pak Dede memohon maaf apabila banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebelum pembelajaran kita tutup anak-anak seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Selesai, akhir kata, Pak Dede mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.